Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat seru dan menurut saya bersifat membangun ya, karena memang sebenarnya walaupun kita saat ini sedang persiapan melawan Filipina, peluang Timnas Indonesia untuk bisa memenangkan laga itu cukup tinggi ya, atau cukup berpeluang lebar lah. Karena memang sebenarnya kalau dilihat memang Filipina saat ini berkekuatan dengan beberapa pemain tier 2 ya. Karena seperti Geril Hotman ya, kemudian ada beberapa nama yang lain ya. Bahkan Daisuke Sato pun juga tidak ada di DSP di situ. Dengan 22 pemain abroadnya ya, dengan kekalahan juga saat melawan Vietnam ya, dan mengukur dari kekuatan Vietnam yang juga dikalahkan Indonesia. Ini artinya sebenarnya Filipina pun ini masih di bawah kita. Ya, tetapi dari hitung-hitungan beberapa statistik tahun ini ya, tapi dengan pelatih baru ya yang dimiliki oleh Filipina, ini membuktikan bahwa sebenarnya Filipina yang sekarang ini sedang membangun komposisi yang sangat terbaik. Tetapi kita jangan sampai ya dalam hal ini adalah gegabah, termasuk dalam hal ini urusannya ya itu menyia-nyiakan peluang, itu jangan sampai. Tapi lagi-lagi teman-teman, ini memang tidak bisa dipungkiri ya, walaupun mungkin banyak dari teman-teman, bang tolong bahas ya mengenai striker keturunan ataupun striker grade A yang akan menjadi bagian timnas, kira-kira siapa saja yang dalam waktu dekat ini membela timnas Indonesia, tolong bahas bang. Nah ini banyak sekali yang ini teman-teman ya request, tetapi saya melihat seperti ini, tolak ukur timnas saat ini adalah bagaimana timnas itu mampu memacu ranking FIFA ya, agar nantinya kita bisa menjadi raja ASEAN yang benar-benar sesungguhnya ya, dan saat ini sedang proses menuju itu ya. Kemudian ya yang menjadi permasalahan saat ini adalah sampai kapan kita akan terus memiliki stigma bahwa untuk saat ini dari segi ball possession menang, tetapi ketika finishing ya itu selalu tidak bisa maksimal. Apakah kita selalu harus mengganti, merombak terus striker? Nah, itu yang menjadi tanjatannya. Kita sudah ada sosok strike, kemudian sosok Orat Mangun, belum lagi ada Dimas Derajat, kemudian Sananta dan lain sebagainya. Banyak striker-striker bagus di situ. Tetapi apakah lagi-lagi seperti melawan Filipina kemarin, masalah finishing akan kembali terjadi, dan apakah kita harus selalu merombak si pemain? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Nah, menurut saya ini akan sangat seru dibahas. Mengapa demikian? Karena memang ini menjadi PR. Ketika back kita sudah menjadi primadona baru lah dengan banyaknya back-back hebat di sana, kemudian juga di lini tengah ya sudah mulai aman. Tetapi seperti menjadi masalah tujuh turunan ya untuk di posisi striker ini. Walaupun sudah ada Arat Mangun pun sekalian. Nah, kemarin kalau dilihat ya, memang awal-awal kedatangan Shin Tae-yong ya menukangi timnas Indonesia, kemudian dengan beberapa striker yang menurut saya juga tidak terlalu bagus ya, seperti Kushedo Haryudo ya, kemudian awal mula debutnya Dendi Sulistiawan ya, kemudian dipanggilnya beberapa nama ya seperti Sananta, itu mulai bermunculan di situ, dan ternyata ada sangat signifikan sekali lah perbedaan dengan saat ini. Ya, ini bagaimana Shin Tae-yong ya sepertinya juga membutuhkan ya orang yang memang di sini memiliki kekuatan penuh untuk bisa melatih striker. Karena menurut saya di situ kosong komposisi atau kepelatihan Shin Tae-yong untuk saat ini ya, yang memiliki pakar betul-betul ya, yang di bidang lini striker itu kosong. Ibarat seperti ini, pelatih kiper kita sudah ada, pelatih fisik sudah ada, asisten pelatih Sintayong itu juga sudah ada, ya. Fisioterapi, tim medis dan sebagainya sudah ada, pelatih fisik semuanya sudah lengkap. Tetapi yang belum ada adalah pelatih striker. Semenjak, nah ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman ya, semenjak ditinggal oleh Zenan Radonjic ya, di 2 tahun silam ya, ini membuktikan bahwa saat ini striker timnas Indonesia itu banyak yang redup. Ronaldo Kuateh ya sempat cedera, kemudian hingga saat ini pun juga tidak bisa
diorbitkan lagi ke senior, itu mulai redup. Kemudian mulai ada Hoki Caraka ya yang sudah mulai bagus di timnas senior, tapi akhir-akhir ini kurang maksimal. Kemudian Sananta. Nah, para pemain-pemain potensial ini harusnya bisa tertolong. Dan menurut saya ya PSSI harus mengupayakan ya agar Sintayong memiliki partner sebagai pelatih fisik. Bukan berarti saya ataupun mungkin beberapa netizen tidak percaya dengan Sintayong, bukan seperti itu, tetapi ini kebutuhan tim. Ini sebagai antisipasi ya. Karena saya sangat yakin sekali Sintayong pun dengan segala upayanya dan juga kemampuannya akan memikirkan yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri dan itu sudah terjadi saat ini. Timnas Indonesia mampu untuk berkembang pesat ya. Tetapi lagi-lagi ini menjadi PR PSSI agar bisa menjadi tolak ukur ya. Jangan hanya kita memiliki ambisi, kemudian memiliki motivasi untuk selalu menang, tetapi kita lupa akan evaluasi ini. Jadi menurut saya Sintayong sangat bolehlah kalau misal ditambah di pelatih striker, khusus pelatih striker ini. Nah, oke. Kemudian selanjutnya seperti ini juga. Kita harus mengejar ranking FIFA, oke. Kemudian juga bagaimana target dari timnas Indonesia dan juga pemain itu sangat tinggi sekali. Karena ditargetkan untuk lolos di ronde selanjutnya. Nah, kemudian ya, ini PSSI jangan sampai lupa. Semenjak Piala Dunia U17 digelar kemarin ya, kita tidak lagi memiliki direktur teknik. Ini harus ingat, teman-teman juga harus bisa follow up ya mengenai hal ini. Ya, harus ingat dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, bahwa posisi dirtek kita masih kosong. Artinya, di sini Sintayong hanya bisa bekerja sama atau berkoordinasi dengan BTN, Badan Tim Nasional, Bapak Sumarji, dan juga PSSI, ya, dan juga staf analisis pelatih dan juga lainnya. Hanya di ruang lingkup itu saja. Sedangkan sebenarnya di atasnya itu masih ada posisi Dirtek Timnas. Nah, Dirtek Timnas ini yang masih kosong hingga saat ini. Sehingga ya apa yang menjadi evaluasi secara keseluruhan ya yang paham mengenai sepak bola ya, yang akar rumputnya dalam hal ini pahit manisnya sepak bola, kemudian bagaimana tolak ukur pola permainan itu ada di direktur teknik ya, dan kita masih kosong di situ, sehingga ya Sintayong hanya terbatas ya mendapatkan ide, gagasan dan sebagainya. Ya bayangkan saja ketua BTN ya Bapak Sumarji, backgroundnya adalah seorang polisi dan beliau juga berkecimpung di dunia sepak bola nasional ya, itu semenjak dipercayai oleh Bapak Iwan Bule dan juga Bapak Erick Thohir, dan ada beberapa tim ataupun tim Sintayong ya yang lain pun juga sama. Artinya Dirtek ini adalah orang-orang yang memiliki background sepak bola kental dan juga kuat, serta pahit manisnya sepak bola, filosofi sepak bola sudah paham. Apakah ya, ini juga menjadi pertanyaan, apakah memang ini sebagai langkah atau upaya proses dari PSSI untuk mencari Dirtek yang sangat terbaik? Kita juga tidak tahu, karena hingga saat ini PSSI belum melakukan konferensi pers atau pengumuman mengenai Dirtek. Nah, ini seharusnya ini menjadi gambaran umum ke depan bahwa sebenarnya timnas Indonesia kalau ingin ya berkembang lebih baik ya, terkhusus di lini striker ya, seharusnya Sintayong dibantu dalam hal ini bagaimana kepekaan dari kepengurusan Bapak Erick Thohir agar bisa mendatangkan ya atau bekerja sama lah antara pelatih striker ini dengan Sintayong, karena Sintayong awalnya punya orang itu, tapi ketika orang itu tidak lagi bersama timnas, saat ini kosong. Nah, semoga saja ini ke depan bisa terrealisasi. Kemudian selanjutnya, teman-teman, memang harus diakui liga kita saat ini di peringkat 28 ya kalau tidak salah. Kalian juga bisa searching ya. Kalau tidak salah itu di peringkat 28 Asia. Ini artinya menunjukkan bahwa ranking kita itu sangat rendah sekali.
Dan kalau dilihat timnas saat ini trennya sedang naik sekali. Dan kalau dilihat juga persaingan di kompetisi Asia Tenggara, kita pun sulit bersaing tim-tim kita. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada gap, ada benturan di sini. Semoga saja ya dengan ada regulasi baru, walaupun banyak hari ini yang kalian lihat ya di story pemain lokal ya yang bermain di Liga 1 banyak mempertanyakan regulasi baru dengan 8 pemain asing ya, 6 pemain bebas dan 2 pemain asing Asia. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya peluang para pemain lokal untuk membela timnas Indonesia jika tidak keluar dari zona nyaman. Ini saya tekankan ya, jika tidak keluar dari zona nyaman itu akan susah sekali. Apalagi yang memiliki posisi-posisi striker. Striker ini adalah bisa dibilang adalah daya pacu klub lah, bagaimana ingin ya mempertajam pisaunya. Ya, nah ini adalah salah satu contoh saja ya ataupun ibarat saja. Jadi kalau misal di posisi striker ini si pemain ini juga tidak bisa bersaing, tentu kita tidak bisa juga mengharapkan banyak dengan pemain lokal. Nah, ini artinya memang ada beberapa hal di situ kita harus ingat. Walaupun saat ini euforianya sedang kualifikasi Piala Dunia, saya perlu menyampaikan ini agar kita nanti kedepannya paham ya bagaimana apa yang dibutuhkan oleh Sintayong saat ini dan juga untuk jangka panjang. Masih ada sosok Jen Ravens ya, kemudian ada juga beberapa pemain keturunan lain yang belum dinaturalisasi yang akan menjadi bagian timnas yang berposisi striker dan juga striker yang ada saat ini itu adalah sebuah sumber daya manusia yang harus dimanfaatkan dengan baik, dengan betul. Karena investasi itu sudah makin nyata, jadi tata kelolanya juga harus terstruktur dengan baik sekali. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan apa yang sudah saya sampaikan? Apakah kalian setuju jika Sintayong harus memiliki ya partner untuk melatih ya striker-striker timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.